Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktaviana dengan NPM 22311065, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola ruang lingkup proyek. Apa itu ruang lingkup proyek? Ruang lingkup proyek itu adalah batasan atau cakupan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek. Ruang lingkup ini mencakup apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam pekerjaan proyek. Pengelolaan ruang lingkup bertujuan untuk mencegah scrap atau perubahan ruang lingkup yang tidak terkontrol sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Dengan menetapkan ruang lingkup yang jelas sejak awal, tim proyek dapat lebih fokus pada tujuan utama dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Tujuan mengelola ruang lingkup. Mengelola ruang lingkup proyek memiliki beberapa tujuan penting. Salah satunya adalah memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini juga membantu dalam menghindari pekerjaan tambahan yang tidak direncanakan yang dapat menghabiskan anggaran dan waktu proyek. Selain itu, mengelola ruang lingkup yang baik memastikan sumber daya digunakan secara optimal dan hasil proyek memenuhi ekspektasi stakeholder. Dengan demikian, tingkat kepuasan terhadap proyek dapat ditingkatkan secara signifikan. Manfaat mengelola ruang lingkup. Yang pertama, proyek selesai tepat waktu, membantu tim tepat fokus pada target dan mencegah penambahan tugas yang tidak relevan. Meningkatkan efisiensi, menghindari pemborosan waktu dan sumber daya dengan menghindari pekerjaan yang tidak diperlukan. Risiko terkontrol, membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko dengan menetapkan batasan dan tanggung jawab yang jelas. Yang terakhir, hasil sesuai harapan, memastikan proyek menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Langkah-langkah pengelolaan ruang lingkup. Identifikasi kebutuhan, memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Definisi dan dokumentasi, menetapkan batasan, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Verifikasi dan pengendalian, memastikan proyek tetap sesuai dengan ruang lingkup yang telah diterapkan. Identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan. Pelanggan, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Tim proyek, memahami kemampuan dan keterbatasan tim proyek. Manajemen, memastikan proyek sesuai dengan anggaran dan prioritas organisasi. Dan yang terakhir, pihak terkait, mempertimbangkan kebutuhan dan keterlibatan pihak terkait lainnya. Definisi dan dokumentasi ruang lingkup. Pernyataan ruang lingkup. Dokumen resmi yang menjelaskan ruang lingkup proyek, batasan proyek, apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Lalu tujuan dan deliverable. Hasil yang diharapkan dan produk yang akan dihasilkan. Kriteria keberhasilan, standar dan ukuran keberhasilan proyek. Verifikasi dan pengendalian ruang lingkup. Yang pertama, permintaan perubahan. Proses performa untuk mengajukan perubahan pada ruang lingkup. Lalu evaluasi perubahan, menganalisis dampak perubahan terhadap proyek dan biaya. Yang ketiga, pengajuan persetujuan, mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan untuk perubahan. Dan yang terakhir, implementasi perubahan, melakukan perubahan pada proyek sesuai dengan persetujuan. Kesimpulan, ruang lingkup jelas menghasilkan proyek yang tepat waktu, efisien, dan sesuai harapan. Dokumentasi rinci, memastikan semua pihak memahami ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, kontrol perubahan, menghindari perubahan yang tidak terkendali dan mengelola risiko proyek. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.